Haji Weda karena sebenarnya sudah ganteng ya, suaranya sudah banyak mendukung ini. Tapi sekarang kok malah hilang gantengnya ya. Dari Denpasar, Pancasari, Klungkung, Singaraja, dan Ikatan Warga Bubuk yang ada di Lombok ikut bersama-sama untuk menghadap ke gedung DPD RI Bali, perwakilan Bali, untuk melakukan klarifikasi atas apa yang disampaikan oleh Bapak Weda Karna. Jadi hari ini kami datang dengan santun untuk bertemu Bapak Weda Karna untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bapak Weda Karna. Mudah-mudahan beliau ada di tempat dan mudah-mudahan bisa menerima kami. Kami akan senang hati bila Bapak Weda Karna bisa menerima kami di gedung yang terhormat tersebut. Kami ke gedung DPD Perwakilan Bali di Renon ini, kami ingin meminta klarifikasi terhadap statement Saudara Arya Weda Karna yang memprovokasi masyarakat Bubuk terkait dengan perusakan dan pembakaran villa yang ada di Bubuk. Sebagai seorang anggota DPD RI Komite 1 bidang hukum, harusnya dia lebih paham terkait dengan hukum. Bagaimana dia menjustifikasi bahwasannya penetapan tersangka dan penahanan tersangka itu terburu-buru. Ini tidak menghormati proses hukum. Bahkan dia bilang mau mencampuri urusannya terhadap proses perusakan dan pembakaran villa yang ada di Bubuk ini. Jadi kita datang ingin mengklarifikasi terhadap statement Weda Karna ini. Kenapa Weda Karna memprovokasi masyarakat Bubuk? Dia tidak paham terkait dengan aturan, tidak paham perizinan, ujung-ujung bilang perizinan Villa Neno bermasalah. Dia tidak mengikuti proses yang telah berlangsung beberapa bulan ini. Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Karangasem 2 kali tidak pernah mempermasalahkan perizinan villa yang ada di Bubuk. Dan hasil rapat keputusan Pansus DPRD juga clear, tidak ada masalah dengan proses pembangunan villa di Bubuk. Pembangunan resort yang ada di Bubuk itu tidak melanggar Bersama Kesucian Pura. Kenapa tidak ada melanggar Kesucian Pura? Karena kalau kita mengacu kepada Perda 17/2020 tentang RT RW Kabupaten Karangasem, itu sudah kedudukannya lebih rendah daripada Perda nomor 8 tahun 2015 tentang arahan zonasi provinsi. Karena kalau kita berbicara Perda nomor 8 tahun 2015, tegas dinyatakan bahwasanya pembangunan resort tersebut tidak ada melanggar terkait dengan Bersama Kesucian Pura. Karena yang dibangun itu adalah di zona penyangga dan zona pemanfaatan. Sedangkan yang tidak boleh dibangun itu hanya di zona inti yang jaraknya 800 meter dari perhubungan. Sedangkan proyek resort ini dibangun 1,33 km dari perhubungan, sehingga secara hukum tidak ada masalah. Dan di tempat yang sama juga sudah dibangun villa. Ada 2 villa yang menjadi satu sertifikat dengan pembangunan villa yang ada di Bubuk yang dipermasalahkan ini. Artinya di sana sudah ada villa sebelumnya. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Ya. Jadi Weda Karna dengan ucapannya yang provokatif, dia akan mengawal proses hukum, kemudian dia bilang akan memberikan rekomendasi, dan dia bahkan menyampaikan kepada masyarakat Gemasanti yang hadir tanggal 13 September lalu bahwasanya levelnya Arya Weda Karna itu adalah level presiden. Ini sungguh keterlaluan orang ini. Dia tidak paham permasalahan tetapi mau menyelesaikan permasalahan. Harusnya sebagai seorang anggota DPD RI menghormati yang namanya proses hukum. Ketika dia menerima kelompok masyarakat, harusnya dia sampaikan, dia akan tampung aspirasi tersebut, kemudian dia akan pelajari, kemudian dia akan menyampaikan, jangan berbuat anarkis, hormati proses hukum dan lain sebagainya. Ini ujung-ujung menyalahkan Polda Bali yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Kami Kramat Desa Bubuk sudah melaksanakan semua proses untuk mengontrakkan anian itu sesuai dengan betul yang ada. Jadi secara legalitas sudah dikeluarkan oleh keputusan daripada pemerintah dan DPR bahwa ini sudah legal dan bisa dilanjutkan
dilanjutkan untuk pembangunan dan operasionalnya. Jadi tidak ada yang bisa lagi untuk menghalang-halangi proses-proses investasi yang ada di Bubuk Calidase di Niano Resort. Jadi kami semua bersama dengan Kramuk dan juga dari IWB yang ada di Singaraja, Pancasari, Kelungkung, Denpasar, bahkan dari Lombok yang jauh-jauh ada hari ini untuk mendukung daripada pembangunan Niano yang ada di Calidase. Jadi sebenarnya kami ingin sekali untuk bisa bertemu dengan Arya Wedakarna, dan yang ada di media sosial beliau menyatakan bahwa hari ini dia melaksanakan perjalanan ke Jawa Tengah. Hanya perjalanan, bahkan acaranya dia besok. Jadi seharusnya beliau bisa hadir hari ini untuk menemui kita. Pengecut, Wedakarna pengecut. Wedakarna pengecut dan penakut. Wedakarna itu tidak mau menerima masyarakat Bubuk karena dia tahu telah memprovokasi masyarakat kami yang ada di Bubuk. Jadi Polda Bali mohon usut kasus-kasus yang menyangkut Wedakarna. Pada tertangkap. Kami tidak butuh anggota DPD yang provokatif. Ada banyak masyarakat Bali, tokoh-tokoh Bali yang bisa mewakili kami di DPD RI. Kami tidak butuh yang namanya Arya Wedakarna. Ono Wedakarna. Kami tidak butuh yang namanya Wedakarna. Wedakarna tidak paham terkait dengan hukum acara pidana, tetapi ujung-ujung menyalahkan Polda Bali. Dia tidak paham bahwa ancaman pidana terkait dengan pembakaran pasal 187 KUHP itu ancamannya 12 tahun. Ancaman terkait dengan perusakan secara bersama-sama pasal 170 KUHP ancamannya 5,5 tahun. Jadi penyidik dalam hal ini Polda Bali, dia telah memenuhi unsur. Jadi unsur subjektif dan unsur objektif, makanya melakukan penahanan. Nah ini yang dia tidak pahami. Kerjanya Wedakarna itu selalu memprovokasi masyarakat. Jadi saya berharap Polda Bali mengatensi ini. Apa yang dilakukan oleh Wedakarna ini membuat resah masyarakat kami di Bubuk. Bila perlu panggil, tangkap dia, interogasi dia. Tidak beres ini orang ini. Sekarang begitu masyarakat datang di sini, dia tidak mau menemui kami. Terima kasih. Kami minta klarifikasi dari statement Anda yang tidak bagus, dari statement yang bersebelahan, berat sebelah, tidak bagus untuk masyarakat Bubuk. Kami tidak menghargai Anda lagi menjadi anggota DPD RI. Statement Anda tidak benar, tidak datang dulu ke masyarakat Bubuk, kedua belah pihak harus Anda undang. Jadi Anda itu berat sebelah, Anda bikin kacau desa Bubuk, tidak benar. Kami meminta pertanggungjawaban AWK selaku DPD RI yang tidak benar statementnya terhadap kondisi desa Bubuk yang sekarang. Kami desa Bubuk lagi membangun, desa Bubuk lagi bangkit. Anda harusnya datang dengan baik-baik menjadi penengah, bukan menjadi provokator. Saya nyesal milih dia, nyesal. Saya nyesal milih dia. AWK, Anda itu aparatur negara. Anda adalah bagian daripada konstitusi. Anda tidak boleh membuat statement yang tidak benar. Statement Anda yang Anda gunakan, Anda posting di Facebook tidak bagus untuk kondusifnya desa Bubuk. Prajurit sekarang, pemimpin-pemimpin yang sekarang membangun desanya, membangun aset-asetnya.